Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarustani Syuhada dari kelas 2F Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang signifikasi munasabah ayat Al-Quran dalam tafsir pendidikan. Pemahaman mengenai ayat Al-Quran dalam rangka menafsirkan ayat serta suratnya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai hubungan ayat dengan ayat atau surat dengan surat yang lainnya. Al-Quran tidak dipahami secara parsial, akan tetapi dipahami secara utuh dengan memahami adanya kesatuan tema dan kandungan ayat. Dalam istilah ilmu Al-Quran disebut dengan ilmu munasabah Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup merupakan satu satuan saling berkaitan antara bagian dan saling menafsirkan. Al-Quran diambil secara utuh, bukan sepenggal atau sebagian. Kehancuran umat dulu adalah karena mereka mengambil sebagian ayat suci dan menolak sebagian lainnya. Muhammad Abdul A'la Al-Maududi, Said Hud, dan Muhammad Al-Ghazali selalu mengulang-ulang dan menegaskan akan akibat kesatuan Al-Quran dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Dengan prinsip ini mereka mengajak umat Islam untuk benar-benar membaca dan memahami Al-Quran secara utuh dan komprehensif, karena memahami komprehensif akan melahirkan perilaku yang komprehensif pula. Dalam konteks pengembangan ilmu pendidikan, khususnya Al-Quran merupakan salah satu sumber rujukan. Tafsir pendidikan sebagai upaya eksplorasi dan interpretasi ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan menjadi kajian yang menarik untuk terus dikembangkan. Penarikan makna dari ayat Al-Quran yang diteliti berhubungan dengan pendidikan membutuhkan sebuah peneliti yang valid dan sistematis. Mengenai makna munasabah ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran, hakikat kesatuan Al-Quran merupakan manifestasi dari sunatullah. Al-Quran adalah firman Allah. Dapat dipastikan bahwa kalimat dalam suatu ayat dan ayat dalam suatu surah merupakan pernyataan yang sempurna. Al-Quran dalam pandangan Amir Faisal merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karenanya tidak mungkin jika di dalamnya terdapat kontradiksi, tidak ada keteraturan dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran memiliki kemukjizatan berupa hubungan antara bagian-bagiannya. Setiap surah memiliki hubungan dengan surah sebelumnya atau sesudahnya. Demikian pula, setiap ayat berkaitan dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Keterkaitan hubungan dan kesatuan ini terdapat dalam makna dan tema, sehingga terjadi penyempurnaan antara satu tema dengan tema yang lainnya. Pemahaman mengenai munasabah sangat penting dalam menafsirkan Al-Quran. Mana Al-Qatan menyebutkan munasabah memiliki fungsi untuk menguatkan kekuasaan makna dan kemukjizatan Al-Quran dalam segi balaghah. Fungsi munasabah dalam pandangan Al-Zarkashi adalah penggabungan bagian kalimat yang lain sehingga tanpa adanya keterkaitan antara keduanya. Sementara Al-Qadi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi dalam makna Al-Qatan mengemukakan bahwa mengaitkan sebagian dengan sebagian lain Al-Quran sehingga tampak seperti satu kalimat dan satu susunan menjadi munasabah menjadi ilmu yang sangat mulia. Secara faktual dan historis telah banyak ulama yang membahas ilmu munasabah ini, di antaranya adalah Abu Ja'far Ahmad bin Ibrahim. Royson Arwan merujuk pada beberapa pendapat ulama menyebutkan bentuk-bentuk munasabah dalam Al-Quran. Pertama, munasabah antara surat dengan surat sebelumnya berfungsi untuk menerangkan dan menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya, seperti korelasi antara Quran surah Al-Baqarah ayat 152 dan 186. Kedua, munasabah antara nama surat dan tujuan
turunnya. Setiap surat memiliki tema pembicaraan yang menonjol yang tercermin dalam nama masing-masing surat, seperti surat Al-Baqarah, surat Yusuf, surat An-Naml, surat Al-Jin. Dalam surat Al-Baqarah diartikan sebagai lembu betina. Ini membicarakannya adalah cerita tentang lembu betina tersebut seperti dipaparkan dalam surat Al-Baqarah ayat 167 sampai 171 yang berisi tentang kekuasaan membangkitkan orang mati. Ketiga, munasabah antar bagian ayat. Bentuk munasabah ini sering dinyatakan dalam pola tadodot atau perlawanan. Contoh adalah Quran Al-Hadid ayat 4. Keempat, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Bentuk munasabah ini sering terlibat dengan jelas dan juga tidak terlihat dengan jelas. Munasabah antar ayat yang terlihat jelas biasanya menggunakan pola takkid, tafsir, istirot, dan tasyid. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.